Terus kemudian ada jalur dulu namanya zonasi dulu namanya. Sekarang namanya domisili. Tapi sesungguhnya sama. Bayangan saya di awalnya kalau domisili itu bahwa dia saat ini tinggal di situ. Itu tidak memperhatikan misalnya karena ada yang antara KTP-nya dengan domisilinya beda sehingga dia perlu harus ngurus domisili. Tapi ternyata domisili yang dimaksud di SPMB ini sama dengan tadi zonasi. Jadi dia daftar itu diukur berdasarkan KTP-nya itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Unipra Citizen, selamat datang di podcast Bincang Bookpoint, bicara isu penting. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait sistem penerimaan murid baru atau biasa yang disebut dengan SPMB. Melihat banyaknya keluhan terkait sistem yang berubah-ubah, tentunya sudah menjadi topik hangat ketika akan mendekati ajaran tahun baru. Nah, untuk membahas hal ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Komisi D DPRD Kota Surabaya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imam Syafi'i SHMH. Halo, selamat siang Bapak. Oke, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Nah, berbicara terkait SPMB, Ya. tahun lalu itu bukan SPMB ini Pak, Ya. tapi lebih ke PPDB. Ya. Nah, perbedaan PPDB dengan SPMB sendiri itu apa Pak? Ya, kalau istilahnya kan sekarang SPMB ya. Namanya berubah, tapi sesungguhnya isinya kayak itu ya, hampir sama dengan tahun lalu. Ini karena saya bicara untuk SPMB, SMP dan SD ya. Karena kebetulan untuk kewenangan, berbicara kewenangan untuk SD, SMP itu pemerintah kota atau kabupaten, sedangkan untuk SMA sederajat itu kewenangan pemerintah provinsi. Mungkin nanti saya akan membatasi, akan saya jelaskan yang terkait dengan SPMB, SDN, dan SMPN di Surabaya. Karena kalau SMA nanti saya nggak enak karena itu bukan kewenangan kami anggota DPRD kota, tapi merupakan kewenangan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oh, berarti untuk DPRD Kota Surabaya ini menangani terkait SPMB khusus SMP. Ya, yang menangani itu adalah pemerintah kota, yaitu Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Itu yang mengurusi, yaitu SPMB untuk masuk sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri. Di atas itu yang SMA itu sudah kewenangan Dinas Provinsi. Itu. Berbicara terkait sistem, saya penasaran terkait sistem prestasi yang lebih kecil 5% daripada sistem domisili. Oh, gitu tuh. Jadi gini, Mbak Laila ya, Mbak Laila. Jadi gini, tetap karena itu saya tadi menyampaikan ini mirip lah, cuma namanya berbeda ya, tapi isinya sama, yaitu ada 4 jalur penerimaan untuk SD, SMP ya. Mungkin SMA juga sama, tapi kalau ada perubahan mungkin perubahan sedikit lah. Yang saya tadi untuk SD dan SMP itu ada 4 jalur. Pertama itu tadi ada jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi itu 20%. Ya, 20%. Siapa yang di jalur afirmasi? Yaitu mereka yang keluarga tidak mampu. Terus kemudian yang difabel, mereka yang punya keterbatasan secara fisik. Terus kemudian ada jalur dulu namanya zonasi dulu namanya. Sekarang namanya domisili. Tapi sesungguhnya sama. Bayangan saya di awalnya kalau domisili itu bahwa dia saat ini tinggal di situ. Itu tidak memperhatikan misalnya karena ada yang antara KTP-nya dengan domisilinya beda sehingga dia perlu harus ngurus domisili. Tapi ternyata domisili yang dimaksud di SPMB ini sama dengan tadi zonasi. Jadi dia daftar itu diukur berdasarkan KTP-nya itu, ya KTP dan KK-nya misalnya. Itu 40%, banyak 40% ya. 40% itu dibagi 2.
20%, 20%, 20% itu untuk yang zonasi murni, yang domisili murni. Nanti diadu dekat-dekatan jarak antara sekolah dengan rumah. Sisanya yang 20% tadi itu berdasarkan kuota kelurahan di dalam kecamatan tersebut. Misalnya di kecamatan Bubutan misalnya ada satu sekolah SMP negeri misalnya ya, misalnya. Yang 20% itu bisa dekat-dekatan misalnya. Mereka yang di luar kecamatan Bubutan sepanjang dia dekat dengan sekolah itu, dia akan diterima. Tapi ada sama-sama di Bubutan, tapi mereka tinggal di kelurahan yang berbeda. Kemudian di Bubutan itu mungkin kelurahannya ada sekitar 5 kelurahan. Jadi 5 kelurahan yang ada di Bubutan itu diberi jatah, yang tadi 20% dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena ada 5 kelurahan. Berarti ada 4%. Misalnya kan Bubutan itu ada kelurahan alun-alun Contong, ada kelurahan Bubutan, ada kelurahan Tembok Duku, ada kelurahan Gundi kayak itu. Meski mereka jauh misalnya dari sekolah yang tadi negeri yang ada di Kecamatan Bubutan, mereka masih punya kuota tadi. Karena dibagi berdasarkan kelurahan. Kemudian ada jalur mutasi, itu 5%, yaitu orang tuanya yang karena pekerjaannya kemudian pindah, itu ada 5%. Sedangkan tadi yang ditanyakan adalah jalur prestasi ya. Iya, Ya, tadi apa yang ditanyakan prestasi kenapa kalah dengan atau turun gitu ya. Kalau menurut saya prestasi masih banyak sekitar 25%. Yaitu prestasi itu bisa dibagi 2, prestasi akademik sama prestasi non akademik. Kalau yang akademik itu berdasarkan nilai ya, nilai rapot ya. Seperti itu, sedangkan prestasi akademik ya, mereka yang non-akademik, ya misalnya menang lomba-lomba. Tapi lombanya harus di tingkat Surabaya, jangan misalnya di tingkat kelurahan. Itu bisa lomba apa saja lah, mulai lomba misalnya sepak bola, voli, atau misalnya lomba kiroah, seperti itu ya. Jadi itu ya. Intinya sama saja, mungkin perubahannya itu komposisi persentase. Saya pikir untuk prestasi masih tinggi, masih 25%. Ya, itu tinggi, tapi masih kalah dengan domisili yang 40%, tapi 40% tadi dibagi 2, 20%, 20%. Gitu Mbak Laila. Saya pernah membaca ada di pasal 15 ayat 3, Pasal apa itu? Permendikbud nomor 17 tahun 2017, itu ada sistem radius. Nah, yang dimakan sistem radius itu sistem seperti Ya, sistemnya itu zonasi tadi. Radius zonasi. yang sekarang kita ganti domisili. Kemarin kan ada persoalan-persoalan, ada yang rumahnya merasa lebih dekat dari yang lainnya kok, tapi ada yang keterima. Karena kemarin misalnya pengukurannya itu dianggap tidak fair, misalnya pakai GPS, pakai googling kayak gitu kan. Nanti ini Dignas lagi menyempurnakan ini, mencoba melakukan pengukuran yang tadi tidak menggunakan sistem itu. Tapi selama ini yang saya tahu, kalau ada orang tua yang ketika dia merasa harusnya bisa terima karena lebih dekat, kok tidak diterima, itu kan Dinas Pendidikan membuka ruang gitu loh, untuk melakukan semacam banding tanda kutip itu. Kalau kemudian diukur ternyata memang jaraknya dekat, akhirnya bisa diterima. Menurut saya berharap Dignas ya, panitia seleksi itu tetap mendengar, kemudian siap dikoreksi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadi kesalahan seperti itu. Berbicara terkait domisili, banyak kasus terkait perpindahan kakak itu. Ya. Nah, itu cara pemerintah menangani perpindahan kakak calon murid baru ke kakak yang lain agar mereka mendapatkan sekolah favorit yang mereka inginkan, itu pemerintah bagaimana cara menanganinya, Pak? Ya, selama ini kan biasa ya begitu ya. Iya. Mereka berbondong-bondong pindah ke rumah alamat yang dekat sekolah negeri. Tapi menurut aturan itu kan berlaku secara nasional rasanya, yaitu minimal dia setahun sebelumnya. Kalau misalnya sekarang Mbak Laila ya, misalnya ada adiknya mau masuk SMA komplek, sekarang hari ini misalnya biar keterima di sekolah komplek, daftar atau pindah alamat ke daerah Jalan Seruni, Jalan Pacar, mungkin pindahnya diterima. Karena itu saya kebetulan dulu di Komisi A, saya diskusi dengan teman-teman kelurahan,
kalau ada orang pindah yang seperti sekarang, dilayani saja, nggak apa-apa. Ya sesuai aturan. Tapi nanti yang diperhitungkan, dipertimbangkan bisa masuk negeri atau tidak, itu kalau pindahnya sudah minimal 1 tahun yang lalu. Oh, Nah, kalau sekarang ini kan cuma tinggal kurang berapa bulan kan, ya kan, ya nanti kira-kira 1 bulan atau 2 bulan lagi ada SPMB. Harus nanti dilihat. Kalau pindahnya itu belum setahun, itu otomatis tidak bisa dianggap sebagai dia domisili di situ, karena berarti ya harus kurang dari setahun. harus Ya, benar-benar. karena itu tapi tetap ada yang ngakali. Jauh-jauh kurang setahun itu mereka pindah ya, ada yang gitu. Tapi ini minimal kan mengurangi lah kecurangan-kecurangan itu. Nah itu. Kadang masih ada juga yang kecolongan sebenarnya, Pak. Ya Ada ada yang hal itu. kecolongan. Ya. Memang kalau menurut saya, terutama SMP wajar ya, karena persaingannya ini kan kompetitif. Jadi saya ada data lulusan sekolah dasar di Surabaya itu. Tahun ini jumlahnya sekitar 38.000. Sedangkan pagu kuota masuk SMP negeri itu sekitar 18.000. Jadi harus ada 20.000 orang yang rela tidak masuk ke sekolah negeri. Nah ini kan persaingannya. Sebenarnya yang nggak terlalu besar lah. Tidak sampai persaingannya ya mungkin ya hampir 1 banding 2 ya. Tapi dibandingkan kalau masuk perguruan tinggi negeri ya itu kan itu luar biasa persaingannya. Ini persaingannya sebenarnya tidak usah tidak usah pakai cara-cara yang curang lah. Kalau saya lebih menyarankan terutama orang tua yang secara ekonomi mampu misalnya, nggak usah ngejar sekolah negeri. Menurut saya sudah dikhususkan aja mereka yang kurang mampu biar sekolah di negeri. Gitu. Berarti 4 sistem yang tadi afirmasi, domisili, Prestasi dan mutasi. itu untuk mencegah terjadi hal yang seperti itu ya, Pak? Sejak sistem ini sudah ada, cuma kan diakali kan. Termasuk afirmasi. Kami juga melihat yang afirmasi itu masih juga karena mungkin titipan-titipan ya. Ini kan harus diakui lah. Titipan-titipan ada dari TNI, Polri, penegak hukum, wartawan, anggota dewan, kadang-kadang ya itu. Karena itu kami berharap masyarakat juga bisa ikut mengawasi lah, sehingga titipan-titipan itu makin berkurang. Sebenarnya titipan-titipan ini bukan orang yang nggak punya uang sebetulnya. Mereka punya uang, tapi saya nggak tahu ya, mestinya sudah mulai diubah mindset bahwa sekolah negeri itu lebih hebat daripada swasta. Ini kota besar, Surabaya, banyak sekolah swasta yang jauh lebih baik dari sekolah negeri. Memang bayar sekolahnya jauh lebih mahal. Bahkan sekarang ini banyak sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah nasional plus, sekolah-sekolah internasional, yang itu luar biasa kualitasnya. Karena itu jangan semua mengejar sekolah negeri. Sebenarnya kalau dilihat di tahun ini dengan tahun yang kemarin, peluangnya lebih besar ya Pak untuk calon murid baru. Ya, yang peluang yang untuk yang domisili ini kan lebih besar. Mereka kan kadang gini loh, ada kecamatan-kecamatan yang dia ya sekolah negerinya banyak, tapi sebaliknya ada kecamatan-kecamatan yang hanya 1-2 sekolah negeri. Ini contoh misalnya di kecamatan Genteng ya, misalnya ini kita ngomong ada SMP 1 ya, kemudian ngomong SMA-nya SMA komplek ya, ada 4 sekolahan, ada SMA 6 kayak gitu. Tapi di tempat lain ada yang sedikit. Di kecamatan Tegalsari itu ada SMP 10, ya, kayak gitu. Kemudian di Genteng itu masih ada SMP 3, SMP 4 kayak itu. Ini memang tidak merata. Kalau kemudian masyarakat kan menuntut akan penambahan pembangunan sekolah-sekolah negeri baru, tentu tidak semudah itu. Karena apa? Kalau itu dituruti, kasihan juga sekolah swasta akan banyak yang akan kalah, saingan akan tutup lah. Karena orang itu selalu cari yang murah, padahal secara kualitas kan belum tentu lebih baik. Pemikirannya masyarakat mungkin kalau tidak ke negeri itu nggak bakalan maju gitu Pak mungkin. Ya mungkin, tapi kalau saya enggak lah, alhamdulillah anak saya dua-duanya nggak ada yang sekolah negeri lah. Padahal insya Allah rumah saya itu kebetulan dekat salah satu sekolah SMP negeri misalnya ya. Ya pas belakang rumah, tapi saya masukkan aja ke sekolah Khadijah misalnya, sekolah Islam yang kami tahu kualitasnya bagus kan. Nah, biar nanti sekolah negeri, biar khusus mereka yang dari kalangan secara ekonomi kurang mampu lah.
Nah, ini bagian kesadaran supaya kita tidak ada persoalan terus karena membangun sekolah-sekolah baru yang negeri itu tidak menyelesaikan persoalan kayak itu. Nanti kadung dibangun ternyata sepi, kurang murid ya. Selain tadi banyak sekolah-sekolah swasta, apalagi sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah swasta yang yayasannya tidak kuat, pasti kalah bersaing. Mereka akan ini sudah terbukti ya, begitu ada sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang tadi yayasannya itu kurang kuat, muridnya kesedot ke sekolah negeri tersebut. Kan kasihan gurunya kayak gitu. Apakah sektor pendidikan di SPMB tahun ini menjadi prioritas pemerintah, Pak? Ya, jadi gini, pemerintah kan tahun ini kan mau bikin sekolah rakyat ya, lewat Kementerian Sosial. Tiap kota kabupaten itu disyaratkan membuat sekolah rakyat, sekolah yang gratis khusus keluarga miskin. Itu ada sekolah, ada asramanya untuk SD, SMP, SMA, ya, dan kuliah mungkin ya kayak gitu. Di Surabaya kebetulan karena tidak bisa memenuhi syarat, syaratnya itu harus punya lahan 5 hektar. Pemkot tidak punya lahan yang sebesar itu yang ngumpul di satu tempat. Karena itu Pemkot Surabaya, di Surabaya khusus sekolah rakyat ini, itu yang mengadakan adalah UNESA, Universitas Negeri Surabaya, lahannya besar, anggarannya dari APBN. Sedangkan pemerintah Surabaya selama ini itu punya semacam boarding gitu ya, asrama-asrama. Misalnya untuk SD dan SMP itu, Dinas Sosial itu mengelola, mengurusi, ada namanya rumah anak negeri itu di daerah Wonorejo ya di dekat Mer itu. Di situ mereka yang usia SD dan SMP dari keluarga tidak mampu masuk asrama di situ, makan, minum, tidur semua ditanggung Pemkot dan disekolahkan di dekat asrama itu dan sambil diajari yang lain. Itu untuk SD SMP. Kemudian Pemkot itu juga punya namanya asrama bibit unggul itu di daerah Kalijudan. Itu juga untuk keluarga yang tidak mampu. Mereka saat ini jumlahnya sekitar 150. Jadi mahasiswa, mahasiswi, mereka dari keluarga tidak mampu, ditempatkan di situ, semua diurusi Pemkot. Mereka kuliah misalnya, kuliahnya di universitas-universitas yang ada di Surabaya, ya di negeri. Mereka dari tempat asramanya itu diantar pakai kendaraan, pulangnya dijemput, pokoknya tinggalnya di situ. Karena untuk SD, SMP, dan yang kuliah, pemerintah kota sudah punya, karena itu pemerintah kota tadi, termasuk kami di DPRD mendukung, kita nggak usah bikin sekolah rakyat yang langsung jadi satu yang 5 hektar. Karena sesungguhnya sudah bertahun-tahun yang lalu Surabaya sudah melakukan itu. Yang SD, SMP, sama yang kuliah. Tinggal yang tidak punya adalah yang untuk SMA. Karena itu yang di UNESA itu, yang sekolah rakyat, khusus yang untuk SMA. Mereka bisa mendaftar kalau keluarga tidak mampu sekolah di situ, kemudian masuk asrama di situ. Bagaimana yang SD dan SMP sama yang kuliah? Kami mendorong Pemkot menambah atau memperluas, mengekspand gitu ya, size-nya. Kalau dulu mungkin jumlahnya di situ penghuninya 100-150, kita ingin ditambah. Gitu kan. Sehingga akan nanti ini menjadi satu kesatuan yang ada yang dengan di UNESA. Gitu. Jadi menurut saya kok ya sekali lagi saya sangat mendukung kalau pendidikan itu kualitasnya terus ditingkatkan, bahkan yang paling prioritas itu adalah keluarga-keluarga miskin dipermudah untuk mengakses ke sekolah-sekolah yang tadi murah, mudah tapi berkualitas. Jangan kemudian murah tapi tidak berkualitas. Kita ingin mereka anak-anak dari keluarga tidak mampu itu bisa bersekolah setinggi-tingginya. Menuntut ilmu itu kan menurut Islam itu bukan sunnah lagi, tapi itu kewajiban. Jadi ini kewajiban, sedangkan negara harus kemudian memfasilitasi bagaimana anak-anak keluarga miskin itu bisa melaksanakan kewajibannya pertama, kemudian kedua, mereka bisa mengejar mimpinya setinggi-tingginya, dan kalau kemudian nanti mereka bisa mendapat penghidupan yang layak, pekerjaan-pekerjaan yang baik, mereka bisa membanggakan kedua orang tuanya sekaligus kita memutus rantai kemiskinan. Jadi rantai kemiskinan diantaranya itu bisa diputus lewat pendidikan. Jadi akan berkurang ya? Ya, kayak gitu. Saya membayangkan sekarang ini kan repot. Kalau dulu banyak
anak-anak pinter itu anak keluarga nggak mampu ya, pinter. Sekarang ini banyak terus nggak pinter, miskin, daplek di sana. Jadi mereka makin kalah bersaing gitu loh. Nah, itu karena itu jangan heran kalau kemudian model gangster-gangster, berandal-berandal, suka tawuran-tawuran. Kami kadang-kadang kalau melihat masuk kampung-kampung di Surabaya itu mengelus dada gitu kan. Anak-anak yang terutama dari keluarga tidak mampu itu di jam-jam yang harusnya mereka belajar malah main handphone, cangkruk di warung kopi, main sepak bola kayak gitu. Nah, ini kalau tidak segera dicarikan solusi, mereka kan bisa nanti terpengaruh ke hal-hal yang negatif seperti narkoba. Karena itu, ayo saya sepakat kalau kemudian selama ini kan ada yang namanya spending untuk anggaran gitu ya, itu 20% untuk pendidikan. Itu yang kita kawal. Biar anggaran kita itu 20% betul-betul dipakai untuk pendidikan. Syukur kalau bisa lebih dari 20%. Nah, itu. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya ini punya beasiswa, ya. Beasiswa namanya Pemuda Tangguh, yaitu untuk SMA sederajat. Jadi sepanjang dia orang Surabaya, sekolah SMA, madrasah aliyah maupun SMK, baik sekolahnya di Surabaya maupun di luar kota Surabaya. Misalnya dia sedang mondok pesantren, tapi sambil sekolah gitu, sambil sekolah aliyah. Kalau dia kemudian KTP-nya Surabaya, orang tuanya juga warga Surabaya, bisa mengajukan beasiswa Pemuda Tangguh itu lumayan cukup besar karena setiap bulan akan ditransfer 200.000. Kalau setahun itu 2,4, itu lebih besar dari beasiswa PIP yang disediakan oleh Kementerian Dikdasmen ya. Itu yang kira-kira kalau untuk anak SMA itu 1,8, ini 2,4 besar. Kuotanya di Surabaya itu ada sekitar 24.000, kan banyak. Banyak sekali, Pak. Ya banyak sekali. Karena itu di Surabaya itu kalau ada anak kemudian nggak sekolah itu kita sedih gitu loh. Fasilitas, apalagi miskin ya, nggak mau sekolah, terus masa akan jadi miskin terus. Terus apalagi kemudian orang tuanya, mohon maaf, suka punya anak banyak. Ini kan kualitas hidupnya ya. Nah, bukan berarti kemudian ya ini kan kemarin sempat ramai juga di salah satu provinsi mau bantuan sosial itu dikaitkan dengan vasektomi itu ya. Yang dapat bantuan sosial ini kan keluarga miskin. Tapi syaratnya karena sekarang ini banyak keluarga miskin yang anaknya banyak. Ini salah satu gubernur Jawa Barat saya itu punya wacana yaitu dia kalau tidak mau vasektomi dia tidak boleh dapat bantuan sosial. Itu kemudian kemarin dapat pertentangan ya yang dari NU, dari Komnas HAM karena tidak boleh. Maksudnya sih nggak oleh wong melarat gitu, orang miskin nggak boleh tuh ya anak banyak kan ya itu kan nggak adil gitu loh. Nah, memang dampak ya syukur ya memang yang baik, yang alim-alim, yang hafidz Quran, yang kaya ya itu yang diperbanyak. Tapi kan nggak bisa, masing-masing kan punya hak. Jadi itu beasiswa Pemuda Tangguh untuk SMA sederajat. Ada lagi Pemuda Tangguh untuk anak kuliah. Jadi di Surabaya ini juga ada, tapi kuotanya kecil sekitar 3.500 mahasiswa. Dan harus kampusnya sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Ini UKT dapat, kemudian uang bulanan dapat, uang semester dapat. Kemarin kami mencoba listing gitu ya, menginventarisasi, bahkan mereka yang kuliah di Fakultas Kedokteran, itu UKT-nya bisa dibayari oleh beasiswa Pemuda Tangguh untuk anak kuliah. Kemarin kami menghitung ada sekitar 15 mahasiswa jurusan kedokteran umum dibiayai oleh ini. Tapi UKT-nya tidak banyak, 14 juta lah. Mungkin karena mereka miskin, jadi UKT dari kampus tersebut kecil. 14 juta, tapi lumayan. Karena itu ini kita berharap makin memotivasi warga Surabaya agar tadi itu, ayo tidak ada hal yang mustahil. Kalau memang bersungguh-sungguh ya, itu akan ada jalannya. Sebenarnya banyak sekali kalau misalkan teman-teman di luar sana ingin melanjutkan pendidikannya, tapi tergantung dari kemauannya sendiri sebenarnya Pak. Ya. Terus terkait yang
pemuda tangguh itu apa ada ketentuan untuk orang miskin anaknya harus segini yang bisa Enggak, menerima jadi itu? kalau yang SMA itu prioritasnya keluarga miskin, terus dia sebulan sekali sebelum ditransfer itu dia harus ngirim foto Bukti. kegiatan sekolah, nanti ada tanda tangan kepala sekolah. Baiklah. Yang seperti itu kami masih menemukan mereka yang dulu dapat, ternyata males melaporkan, akhirnya nggak dapat, ya kok nemen gitu, sudah dibantu pemerintah kayak itu. Itu. Selain itu kan pemerintah punya, misalnya tadi ada PIP, ada KIP ya, tahu ya. Ini juga misalnya di kampus-kampus yang swasta atau kampus-kampus yang atau sekolah-sekolah yang itu di bawah Kementerian Pendidikan ya, Dikdasmen dan Dikti, bukan Kementerian Agama. Yang Kementerian Agama itu mungkin ada tapi saya tidak tahu. Yang saya tahu PIP dan KIP itu ya, itu dari yang bukan Kemenak. Itu misalnya kalau SD itu kan beasiswanya setahun ya kecil sih, cuma 450.000. Untuk SMP 750.000. Untuk SMA 1,8. Dulu 1,2, sekarang naik 1,8. Artinya ya itu tadi, itu belum bidik misi loh ya, macam-macam kayak gitu. Teman-teman ya itu tadi, jangan takut bermimpi tinggi gitu. Kalau urusan pendidikan jangan khawatir, tidak bisa melanjutkan hanya karena biaya. Sepanjang kemudian punya prestasi akademik maupun non akademik, insya Allah akan ada jalannya. Jadi dimanfaatkan kalau misalkan Ya, teman-teman punya prestasi. ya itu. Itu saya lihat kampus-kampus swasta itu juga pinter mereka, via rektoratnya, via kampusnya itu aktif yang menjemput itu. Kebetulan misalnya begini, ada anggota DPR RI ya di Komisi 10. Ini kalau konteksnya Surabaya itu kan DPR RI-nya kan dapil Jatim 1, yaitu dapil Surabaya dan Sidoarjo. Untuk anggota DPRD dapil Surabaya dan Sidoarjo itu ya, itu yang di Komisi 10 itu ada 3 orang. Ya, misalnya Bu Lita Mahfud Arifin dari Partai Nasdem, Ahmad Dhani dari Gerindra, kemudian Mbak Uti dari PDIP. Mereka itu punya jatah beasiswa PIP itu 40.000 masing-masing, Pak. Banyak loh. Sedangkan untuk KIP itu sekitar 1.000 orang. Nah, maksud saya ini harus betul-betul bisa membantu masyarakat tadi itu untuk bisa melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya, sampai S1 selesai. Dan ini berlaku seluruh Indonesia. Nah, itu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulannya jadi sebenarnya untuk sistem SPMB tahun ini sebenarnya tidak memperberatkan siapapun gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan sekolah dimanapun itu tidak akan dipersulit oleh pemerintah siapapun itu. Semoga topik kita kali ini dapat membantu teman-teman semuanya dan juga para wali murid yang mungkin kebingungan ya sebelumnya terkait apa sih sistem afirmasi ini, apa sih sistem domisili ini. Sebelum kita mengakhiri topik pembicaraan kita yang seru pada kali ini, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak untuk teman-teman. Ya, jadi Mbak Laila, menurut saya sebaik-baiknya sistem ya, seleksi sistem itu kan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itu ya penyebabnya banyak. Ada yang memang karena sistemnya kurang sempurna, ada yang memang selalu ada yang mencari celah. Karena itu saya menghimbau, meminta kepada masyarakat yang nanti kalau misalnya mendapatkan kecurangan-kecurangan tadi itu selama SPMB, monggo silakan lapor di DPRD Kota Surabaya, khususnya di Komisi D. Saya akan siap menerima laporan itu untuk dicarikan solusinya dan untuk perbaikan sistem ini ke depannya. Itu Mbak Laila. Jadi harus peran masyarakat aktif lah, ya. Karena memang tidak menutup kemungkinan masih yang sering terjadi itu pakai bayar-bayar. Iya. Wah, sampai kemudian muncul istilah jalur mandiri. Masuk sekolah SMA negeri, SMP negeri ada jalur mandiri yang itu kalau di kuliah itu kan konotasinya jalur mandiri itu kan berbiaya tinggi kan, bisa diterima tapi UKT-nya yang mahal. Itu masih kami menemukan itu. Karena itu ayo kita sama-sama
memperbaiki sistem ini. Kalau ada yang tidak beres, silakan datang ke Komisi D DPRD Surabaya. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih lagi, masih banyak peluang untuk teman-teman, masih banyak beasiswa yang menunggu. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah untuk mengejar ilmu. Sekian obrolan seru kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton video kita selanjutnya. Dadah.